Halo teman sekalian dimanapun berada, ketemu lagi sama Mbak Eka. Teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka berharap teman-teman semua sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Kemudian, untuk semua teman-teman baru yang baru bergabung, baru menemukan channel Mbak Eka, baru ngeliat konten-kontennya melalui thumbnail, Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan berbagai hal yang akan Mbak Eka sharingkan melalui channelnya Mbak Eka. Oke baik, pada kesempatan kali ini, kelas psikologinya Mbak Eka mau membahas tentang berbagai keterampilan hidup yang sudah mulai ditinggalkan. Sebenarnya teman-teman cukup berat buat Mbak Eka terutama ya untuk mengakui bahwa sudah banyak sekali life skill atau keterampilan-keterampilan hidup yang saat ini sudah mulai ditinggalkan. Terutama kepada anak-anak kita yang masih kecil, yang masih remaja, atau bahkan Mbak Eka sendiri juga udah sering gak melakukan. Nah, mari teman-teman kita lihat bersama apa sih life skill turunan dari orang tua kita terdahulu ya, yang sudah mulai kita tinggalkan. Jadi teman-teman, siapa tahu ya setelah kita review lagi, setelah kita tahu lagi apa aja tuh berbagai keterampilan-keterampilan hidup yang sudah mulai ditinggalkan, kita akan terpanggil hatinya ya buat mulai melakukan lagi, buat mulai membiasakan diri lagi. Oke baik, sekarang silahkan cari posisi yang paling nyaman, kita simak sampai selesai. Nanti apabila video ini atau konten ini bermanfaat, teman-teman gak usah ragu, gak usah takut untuk share kepada orang lain ya. Semua orang perlu belajar psikologi, demi apa? Demi kebaikan kita bersama, yeay! Oke, mari kita mulai. Nomor 1 teman-teman, di sini ada tentang mematuhi aturan. Baik, sebenarnya kenapa sih kita itu masing-masing dari kita terutama ya perlu banget mematuhi aturan. Nah, jadi gini teman-teman. Gunanya kita berlatih mematuhi aturan sejak kecil itu tujuannya supaya kita bisa diterima di berbagai kalangan dan lingkungan masyarakat. Nah, tapi kita lihat gaya hidup sekarang ya atau gaya hidup saat ini. Sejak batita bahkan udah terbiasa dikasih gadget sendiri, terus dia bisa menikmati dunia sendiri ya. Gak difasilitasi untuk ketemu dengan orang banyak, untuk bergaul dengan orang banyak. Nah artinya apa? Dewasa ini atau akhir-akhir ini semakin banyak pribadi-pribadi yang terbentuk dengan kecenderungan karakter yang egois teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah itu salah Mbak Eka? Tentu enggak, kalau memang anak-anak itu tidak akan dilepas ke lingkungan sosial, dia gak akan diberikan kesempatan untuk bergaul, tentu perilaku hidup itu enggak salah. Nah namun kalau kita punya cita-cita, oh ya besok dia kepengen sekolah di tempat yang bagus, misalnya di provinsi A, di provinsi B, atau bahkan mau dikirim ke luar negeri dan lain sebagainya. Maka kegiatan mematuhi aturan atau keterampilan sosial mematuhi aturan itu menjadi sangat penting teman-teman sekalian, yang perlu dilakukan. Jadi mematuhi aturan bisa dimulai dengan membuat aturan-aturan di dalam keluarga yang dipatuhi secara bersamaan. Ingat bahwa apa yang dilakukan saat ini itu akan diadaptasi hingga anak-anak ini dewasa. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang terlalu asik dengan dirinya sendiri atau anak-anak kita terlalu asik dengan dunianya sendiri, nah segera dipecahkan konsentrasinya ya, supaya apa? Supaya orang-orang ini bisa lebih fleksibel menghadapi perubahan. Intinya begitu. Jangka panjangnya apa? Wah, tentu banyak banget, mereka nggak perlu cerita di sini. Cuman salah satu yang pasti, ketika seseorang nggak fleksibel menghadapi setiap perubahan, yang paling jelas dia akan mengalami frustasi dan kemudian kecenderungan depresi. Nah, itu ngeri ya. Maka jangan sampai itu terjadi pada diri kita atau keluarga terdekat kita. Baik, kemudian selanjutnya nomor 2 di sini ada menunjukkan empati. Menunjukkan empati ini sebenarnya bisa dikatakan kita mau melihat secara keseluruhan sebuah persoalan atau permasalahan yang terjadi pada orang lain melalui sudut pandang mereka. Nah, di sini juga melibatkan emosional sehingga kita punya keinginan untuk mau membantu mereka, mau membantu meringankan masalahnya dan beban-bebannya. Kepedulian seperti ini sudah cukup banyak ditinggalkan ya. Sekarang kalau kita lihat aja contohnya ada orang yang kesulitan di jalan ya, kita paling cuma lalu lalang dan ngelihat aja gitu. Bahkan mungkin tanpa sadar Mbak Eka pun juga pernah melakukan hal itu ya. Tapi sebisa mungkin kembalikan lagi kesadaran kita, dan apabila kita ngeliat ada orang yang butuh ditolong ya teman-teman, artinya butuh ditolong itu kita ngerasa dia memang benar-benar membutuhkan pertolongan, maka nggak ada salahnya kalau kita bisa dan kita mampu kita tolong. Kemudian kita beranjak ke yang nomor 3, di sini ada berpikir dahulu sebelum berbicara.
Berpikir dulu sebelum berbicara ini harus dibiasakan sejak kecil. Mereka bukan bilang perlu lagi ya, tapi harus dibiasakan sejak kecil. Karena apa? Supaya besok ketika mereka dewasa, anak-anak kita ini jadi dewasa, itu nggak jadi sumbu pendek. Nah, sumbu pendek itu apa ya? Sumbu pendek itu reaktif atau gampang melontarkan kata-kata negatif yang bisa bikin bertengkar. Baik, nah kalau keterampilan ini nggak dilatihkan sejak dini teman-teman, itu bisa jadi ya kita akan cukup banyak menyesali berbagai peristiwa-peristiwa hidup di masa depan. Karena apa? Segala keputusan yang kita buat itu tergesa-gesa dan kita nggak menimbang berbagai sisi positif atau berbagai sudut pandang yang akan terjadi dari hal yang kita putuskan. Kemudian nomor 4 itu ada berdamai. Baik, berdamai ini konteksnya banyak teman-teman ya. Bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang tua, berdamai dengan atasan, berdamai dengan teman, hingga berdamai dengan Tuhan. Nah, teman-teman, berdamai ini emang sulit, tapi nggak ada salahnya kita coba memulai dengan berdamai dari diri sendiri ya. Contohnya gimana Mbak Eka? Contohnya, pada saat kita mengingat kejadian di masa lalu atau kejadian pada saat kita kecil yang bikin kita nggak nyaman, mulai kita terima, mulai kita sadari, dan mulai kita maafkan bahwa kejadian-kejadian itu sudah selesai di masa lalu dan kita sudah tidak hidup lagi pada masa itu. Jadi, mari kita maafkan bersama-sama kesalahan waktu, kesalahan orang-orang yang ikut menyakiti kita, dan lain sebagainya, supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Lanjut, nomor 5, memiliki perilaku yang positif. Memiliki perilaku yang positif tentu perlu dibarengi dengan hati dan pikiran yang positif teman-teman. Ini prosesnya panjang, bahkan gak jarang udah sampai kita dewasa, tua, bahkan lansia, kita masih terus harus berproses. Karena apa? Ya karena hidup itu penuh dengan ujian ya. Namun teman-teman, kenapa ya kita perlu berperilaku positif? Tentu jawabannya supaya kita bisa hidup dengan tenang dan nyaman ya di dunia ini. Kemudian dengan berperilaku positif itu juga mendorong diri kita serta pikiran kita supaya lebih bisa bersyukur. Nah, jadi meskipun dari kanan kiri ada goncangan yang cukup keras ya, kita santai aja karena kita udah mikir positif. Nah, kabar baiknya, orang-orang yang bisa berpikir positif dan hidup dengan positif, hidupnya itu pasti akan diliputi dengan hal-hal baik. Kita menuju ke nomor 6. Nomor 6 ada tidak cepat marah dan frustasi. Tidak cepat marah ini sebenarnya terkorelasi teman-teman dengan berpikir dulu sebelum bicara tadi di poin 3 ya. Karena apa? Ketika kita mau jadi pribadi yang tidak cepat marah, nah itu biasanya kita perlu mencerna dulu kata-kata ataupun situasi yang terjadi kepada kita. Nah, kira-kira begitu. Keterampilan hidup ini menurut Mbak Eka perlu sekali kita tingkatkan lagi hal-hal positif ya untuk mencegah dan untuk mengurangi supaya kita tidak cepat marah dan tidak cepat frustasi. Kenapa? Karena terutama bagi teman-teman sekalian yang sudah berkeluarga, rasa frustasi atau putus asa itu bisa diadaptasi oleh keluarga kita. Nah, kalau tiap hari kita cuma frustasi, marah-marah, emosi, otomatis satu rumah juga jadi pada terganggu emosinya ya. Jadi semuanya pada marah-marah dan sebagainya. Nah, takutnya atau khawatirnya kita nggak sadar, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan dan akan menyebabkan penyesalan yang lama atau bahkan seumur hidup. Gitu teman-teman. Nomor 7, di sini ada berani mengambil resiko. Baik, berani mengambil resiko ini sebenarnya berkaitan dengan rasa percaya diri yang dimiliki oleh seseorang teman-teman. Maka kalau kita kok sekarang jadi orang yang ragu-ragu, kemudian tidak berani mencoba sesuatu yang baru dan sebagainya, pasti ada hal yang keliru di masa kecil. Misalnya kita nggak pernah dapat pujian, kita nggak pernah dapat hal-hal positif yang disampaikan orang tua kita ke kita, itu kita nggak dapat. Kita nggak punya momen-momen happy yang bisa kita banggakan ya. Nah, maka perilaku-perilaku itu teman-teman, pada saat seseorang menjadi dewasa, maka dia akan cenderung menjadi orang yang takut dan tidak berani mengambil resiko. Kenapa? Takut akan menghadapi konsekuensi yang tidak pernah dia ketahui. Itulah sebabnya kenapa anak-anak kecil perlu diberi banyak pengalaman supaya dia terbiasa dengan ada konsekuensi ternyata ya yang harus aku hadapi. Nah, setelah dewasa itu nanti akan berpengaruh kepada hidupnya atau hidup seseorang itu. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, di sini ada menghargai perbedaan. Baik, menghargai perbedaan itu adalah kata-kata yang cukup sering kita dengar ya teman-teman. Dimanapun pasti orang-orang akan bilang menghargai perbedaan. Tapi di sini mereka nggak akan jauh-jauh ngomongin itu kejauhan ya. Kalau ngomongin ras, suku, budaya, agama dan sebagainya kejauhan. Nah, yang akan Mbak Eka bahas di sini tentang menghargai perbedaan itu adalah seperti ini.
Masing-masing dari kita itu diciptakan dengan latar belakang yang berbeda-beda ya. Setelah lahir aja udah jelas genetiknya beda. Kemudian pada saat diasuh orang tua, kita jelas diasuh dengan orang tua yang berbeda. Nah, otomatis perbedaan itu pasti ada. Jadi kalau kita cuma mau mencari yang sama dengan kita, atau kita mengharapkan orang lain melakukan sesuai sama yang kita mau, itu tidak akan mungkin terjadi. Yang ada malah kita akan semakin frustasi ya, dan semakin menderita karena ekspektasi kita tidak ada yang tercapai, teman-teman. Nah, kalau di dalam pikiran kita tuh kita hanya ingin bergerombol dengan orang yang sama, yang setipe dengan kita, semua karakternya mirip, ya udah siap-siap, maka kita akan mengalami kepunahan atau kita dijauhi oleh banyak orang. Karena apa? Kita dianggap selfish atau tidak mempedulikan perasaan orang lain. Nomor 9, di sini ada ngobrol bermanfaat atau bertukar pikiran dengan hal-hal yang positif. Baik, nah keterampilan hidup ini juga sudah mulai ditinggalkan. Karena apa? Kebanyakan ini berarti tidak semua. Orang-orang yang kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, ya itu paling gak jauh-jauh dari gibah atau pamer dan lain sebagainya. Nah, mari kita hindari. Kenapa Mbak Eka bisa ngomong kayak gini secara gamblang? Ya karena ini berdasarkan kasus-kasus yang masuk dari sesi-sesi konseling Mbak Eka. Nah, dengan sesi ini Mbak Eka mau support lagi teman-teman, supaya kalau kita ketemu, ayo kita saling menguatkan, ayo kita saling ngobrolin sesuatu yang penting. Ya, supaya apa? Wawasan dan pikiran kita terbuka. Nah, ingat teman-teman ya, ketika kita membicarakan hal-hal yang positif, kita juga berada di lingkungan positif, itu sama halnya dengan kita memelihara otak kita. Nah, artinya kita semua akan lebih terhindar dari terkena demensia pada saat kita sudah masuk usia lansia. Nah, demensia itu apa? Demensia itu adalah kehilangan ingatan ya, atau lebih tepatnya dikenal dengan kata pikun. Baik teman-teman semua, nah itu tadi ya, udah selesai kelas psikologi kita pada hari ini. Itu tadi 9 keterampilan hidup yang sudah mulai ditinggalkan. Mbak Eka senang sekali kalau teman-teman sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga setelah kita sharing pada sesi kali ini, kita bisa mulai mengadaptasi lagi perilakunya dan membiasakan kepada diri kita, juga kepada orang-orang terdekat di sekitar kita. Oke baik, terima kasih banyak karena sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa share kalau memang info ini bermanfaat, terutama kepada teman, karib kerabat, dan sahabat kita semua. Oke, sampai jumpa pada video yang lain. Dadah!